Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqal adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini, pada tahun ini, tahun 2022, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, Duyufur Rahman rahimakumullah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Para tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan ketemu kembali dalam rangka manasikul hajj yang diadakan di KBU kelompok di bagian haji dan umroh Nurul Qalbi. Hal ini disampaikan kembali dalam rangka untuk mengingatkan, karena sudah disampaikan pada tahun 2020. Materi pada kesempatan hari ini, manasik haji Nurul Qalbi, adalah tentang sholat di pesawat. Bapak dan saudara-saudara, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ibadah yang tidak pernah berhenti, apakah dia muda, apakah dia tua, apakah dia adalah sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan bagaimanapun, tidak ada boleh berhenti dalam ibadah sholat. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah zakat misalnya, dia baru bisa melaksanakan kalau sudah sampai haul, sampai nisab. Kemudian ibadah puasa baru bisa laksanakan kalau dia dalam keadaan mampu, dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga ibadah haji, baru orang itu bisa diwajibkan kalau orang tersebut mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Para sekalian saya hormati para calon Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu maka kita perlu mempersiapkan sholat di pesawat. Sholat di pesawat. Sebelum kita melaksanakan sholat, maka terlebih dahulu kita akan tohar dulu, bersuci, tayamum di pesawat. Para sekalian yang saya hormati, apa itu tayamum? Tayamum adalah sebuah amalan ibadah yang diwajibkan sebagai ganti dari wudu dan mandi dalam perkara-perkara khusus. Para sekalian saya hormati para calon Allah Subhanahu wa taala. Dalil tayamum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastum nisa
falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Wa in kuntum marda, apabila kamu dalam keadaan sakit, au safarin, atau dalam perjalanan jauh, au jahadu minal ghaiti, atau kamu baru saja kembali dari kamar mandi, dari WC, au lamastum nisa, atau kamu bersentuh dengan wanita yang bukan mahram, falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak menemukan air. Oleh karena itu, fatayammamu, bertayamumlah kamu dengan menggunakan sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci, dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kamu, wa aydikum, dan tangan kamu. Bapak saudara yang saya hormati, kemudian bagaimana niat tayamum? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas kalian yang saya hormati, nah lalu bagaimana tata cara pelaksanaan tayamum kalau itu di dalam pesawat? Pas kalian ibu yang saya hormati, nah di pesawat itu kita adalah duduk di kursi. Kemudian di depan kita itu juga bisa kita gunakan untuk bertayamum. Caranya adalah kita niat nawaitu tayammuma listibahati fardhisholah lillahi ta'ala. Kemudian kita letakkan dua tangan ke kursi. Setelah itu kita usapkan ke muka dari atas sampai ke bawah dengan keadaan sempurna. Satu kali saja. Kemudian yang kedua, tangan kita letakkan lagi ke kursi di dalam pesawat. Setelah itu maka kita usapkan tangan kita, mulai tangan yang kanan ya seperti ini, kemudian langsung seperti ini, baru ke tangan yang kiri. Nah, inilah tata cara tayamum di dalam pesawat. Bapak sekalian, serta ibu-ibu, para calon tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sholat dalam keadaan duduk. Perjalanan dari tanah air menuju ke Mekah dan Madinah membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan sampai 9 jam. Sudah barang tentu kita melewati 2 waktu, sholat 5 waktu. Nah, sholat dilakukan dengan duduk. Adapun cara hampir sama dengan sholat biasa. Berikut adalah rukunnya. 1. Takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, ruku. Yang keempat, i'tidal. Yang kelima, sujud. Yang keenam, duduk di antara 2 sujud. Ketujuh, sujud lagi kemudian bangun untuk rakaat yang kedua. Kedelapan, duduk tasyahud awal. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Ke-10, salam. Jadi tata cara sholat di dalam pesawat dalam keadaan duduk sebetulnya sama dengan sholat sebagaimana biasa kita lakukan. Pertama, kalau kita sholat zuhur, ya, karena kita ini di pesawat, maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah agama. Boleh kita menggunakan sholat jamaah atau qashar jamaah.
Sebaiknya bagi kita para calon jamaah haji, kita sholat di pesawat adalah jama' qasar, yaitu menggabungkan dua sholat, Johor dengan asar atau maghrib dengan isya. Para bapak dan saudara-saudara para calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya sholat dalam kondisi sakit. Agama Islam penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kamu. Termasuk dalam ibadah sholat, ibadah yang paling agung dalam Islam, terdapat banyak kemudahan dan keringanan dalam seperti sholat bagi orang sakit. Bapak-bapak, ibu bacaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keringanan bagi orang yang sakit: satu, dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, dibolehkan menjamak sholat. Yang ketiga, dibolehkan sholat sambil duduk jika tidak mampu berdiri. Yang keempat, dibolehkan sholat sambil berbaring jika tidak mampu duduk. Yang kelima, dibolehkan sholat semampunya jika kemampuan terbatas. Yang keenam, dibolehkan tidak menghadap kiblat jika tidak mampu dan tidak ada yang membantu. Para bapak dan ibu calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata cara sholat orang yang tidak mampu berdiri. Satu, orang yang tidak mampu berdiri maka sholatnya sambil duduk dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, yang paling utama adalah dengan cara duduk dan bersila. Namun jika tidak memungkinkan, maka dengan cara duduk apapun yang mudah untuk dilakukan. Yang selanjutnya, duduk menghadap ke kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Cara bertakbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri. Cara duduknya dengan membungkukkan badan sedikit, kedua telapak tangan di lutut. Cara sujudnya sama sebagaimana sujudnya biasa jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dengan membungkukkan badannya lebih banyak dari ketika ruku. Yang keempat, cara tasyahud dengan meletakkan tangan di lutut dan melakukan tasyahud seperti biasa. Para bapak dan ibu calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata cara sholat orang yang tidak mampu duduk. A. Ala janbin, berbaring atau menyamping. Tata caranya: satu, berbaring menyamping ke kanan dan ke arah kiblat. Jika tidak bisa menyamping ke kanan, maka menyamping ke kiri, namun tetap ke arah kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Cara bertakbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika kita sholat dalam keadaan berdiri. Cara rukunya dengan menundukkan kepala sedikit, kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak dari ketika ruku. Kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Cara tasyahud dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat.
Bapak-bapak serta ibu para calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mustalqiyan, telentang. Jika tidak mampu berbaring ala jambin maka boleh mustalqin atau telentang. Satu, berbaring telentang dengan kaki menghadap kiblat. Yang utama, kepala diangkat sedikit dengan ganjalan seperti bantal atau semisalnya, sehingga wajah menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Cara bertakbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri. Cara rukunya dengan menundukkan kepala sedikit, kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak dari ketika ruku. Kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Cara tasyahud dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat. Para bapak dan ibu calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Tata cara sholat orang yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya atau lumpuh total. Pertama, jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, namun bisa menggerakkan mata, maka sholatnya dengan pergerakan mata. Ia kedipkan matanya sedikit ketika takbir dan ruku, dan ia kedipkan banyak untuk sujud, disertai dengan gerakan lisan ketika membaca bacaan sholat. Jika lisan tidak mampu digerakkan, maka baca bacaan sholat pun dibaca dalam hati. Jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali, namun masih sadar, maka sholatnya dengan hatinya, yaitu ia membayangkan dalam hatinya gerakan-gerakan sholat yang ia kerjakan, disertai dengan gerakan lisan ketika membaca bacaan sholat. Jika lisan tidak mampu digerakkan, maka bacaan-bacaan sholat pun dibaca dalam hati. Para bapak dan ibu calon tamu Allah Subhanahu wa taala, demikianlah manasik haji tahun 2002 yang dilaksanakan oleh kelompok bimbingan haji dan umroh KBI Hanul Qalbi, materi pada hari tentang sholat di pesawat. Mudah-mudahan materi pada kesempatan hari ini ada manfaatnya. Demikian walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.